Mari kita mulai taklim kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan pengarang kitab yang kitabnya kita baca pagi hari ini, dan juga orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, yang saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah rahimakumullah, setiap manusia itu punya lintasan-lintasan pikiran yang tidak baik, kecuali bagi orang-orang yang telah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lintasan-lintasan pikiran untuk berbuat yang tidak baik itu bisa jadi ada pada setiap manusia. Tetapi lintasan pikiran yang tidak baik itu belumlah dianggap sebagai perbuatan dosa, sampai orang itu betul-betul bertekad untuk melakukan lintasan-lintasan buruk yang ada dalam pikirannya itu. Sehingga apabila ada orang yang sudah berazam dan bertekad untuk melakukan perbuatan jahat, apakah itu sudah terlaksana atau mungkin tidak terlaksana dengan sebab lain, maka itu dianggap adalah sebagai perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang yang bertekad ingin berjudi. Dia sudah berangkat, sudah dipersiapkan segala keperluannya. Tiba-tiba ketika dia sudah berangkat, di sana ada Satpol PP misalnya. Akhirnya apa yang dia inginkan itu tidak dia laksanakan. Perbuatan yang buruk itu yang dia ingin laksanakan tidak terjadi. Nah, karena ini sudah ada aksi, sudah bertekad, sudah ada upaya untuk dilaksanakannya itu, maka itu sudah sebagai bentuk perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak jadi untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Begitu pula kalau ada orang yang ingin melakukan satu kebaikan, akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu karena ada sebab. Dia sudah bertekad ingin berangkat sholat berjamaah di masjid misalnya. Tiba-tiba ada penghalang. Apakah karena sakit atau karena yang lainnya. Walaupun dia tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka karena itu dia sudah lakukan aksi dan tekad yang kuat, maka dia tetap punya pahala yang sempurna sebagaimana orang melaksanakan sholat berjamaah. Kebaikan di dalam ajaran Islam yang kita lakukan, apabila kita melakukan satu kebaikan itu balasannya bukan sebagaimana orang bayar hutang. Hutang 1.000 bayar 1.000. Tetapi kalau kita melakukan satu kebaikan, balasannya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Makanya kenapa ada yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau orang setiap bulan melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 tahun, selama 12 bulan, 3 hari terus menerus, maka derajatnya sama dengan dia berpuasa selama 1 tahun. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau dia berpuasa 3 hari, balasan 30. 30 kali 12 sama dengan 360.
360 jumlahnya berarti adalah jumlah bilangan dalam satu tahun. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah kebaikan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memang niatnya itu sudah kita bulatkan, kita tekadkan hanya untuk Allah. Dari apa yang saya uraikan ada beberapa hadis yang berkait dengan hal ini. Yang pertama adalah hadis dari Abi Bakrah Nufai ibnul Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, "Izal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila ada dua pedang yang saling bertemu. Pedang ini hanya merupakan tamsil, permisalan. Bisa senjata tajam, bisa senjata api, bisa sama-sama pegang kayu, bisa sama-sama pegang batu dan seterusnya. Ya. Maka fal qatil wal maqtul finnar. Yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Qultu, perawi hadis ini kata Abi Bakar Nufai, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hazal qatilu." Kalau yang membunuh wajar dia masuk neraka. Fama balul maktul, bagaimana orang yang terbunuh kok masuk neraka juga? Faqala, kata Rasul, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Karena sesungguhnya orang yang terbunuh pun dia juga ingin membunuh. Dia juga ada tekad ingin membunuh. Nah, disinilah niat yang sudah dibarengi dengan tekad, ya, azam yang kuat, maka dia sama sebagaimana dia juga membunuh juga. Walaupun nasibnya kurang bagus karena dia akhirnya terbunuh. Ya. Nah, jadi hadis ini disimpulkan bahwa hukuman itu akan Allah timpakan kepada orang yang bertekad untuk berbuat maksiat, ya, yang dimulai dari hatinya, tetapi terus kemudian dia tidak lanjuti dengan tekad, ya, dengan aktivitas dalam rangka untuk melakukan perbuatan maksiat itu, walaupun apakah maksiat itu jadi terlaksana atau tidak terlaksana, tapi karena dia sudah bertekad ingin melakukannya, maka dia tetap dianggap adalah orang yang telah melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan hanya lintasan-lintasan pikiran, keinginan ingin berbuat ini, berbuat itu, berbuat maksiat, hanya dalam lintasan pikiran saja, tetapi tidak ada upaya-upaya untuk mencapai ke sana, maka itu belumlah dicatat sebagai perbuatan maksiat. Para jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sering membandingkan berbagai macam perumpamaan yang tujuannya adalah agar supaya dapat memotivasi pada umatnya untuk bisa memanfaatkan momen-momen, ya, tertentu dalam rangka untuk meraih pahala yang besar. Seakan-akan Nabi kita Muhammad SAW ini memberikan promo-promo. Misalnya, orang yang melaksanakan sholat di rumah dengan sholat di masjid, pahalanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya saja sudah menggugurkan dosa, diangkat satu kebaikan, diberikan satu kebaikan, dari angkat satu derajat. Itu baru jalannya saja. Belum lagi dia sampai ke sini. Lalu dia masuk membaca doa masuk masjid. Lalu dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lalu dia iktikaf, lalu dia sholat. Maka sholat berjamaahnya itu 27 derajat, atau dalam riwayat yang lain 25 derajat, dan ditambah lagi dengan bonus-bonus yang lainnya. Ibarat kalau kita berdagang, kalau dijual di rumah untungnya 1 juta, tapi kalau kita bawa ke tempat tertentu, di satu tempat yang sudah ditetapkan, itu keuntungannya 27 juta, kemudian kita diberikan hidangan-hidangan yang nikmat, kemudian jalannya kita dirembes, ongkosnya itu dirembes, nah, sudah barang tentu kalau
kaitannya dengan uang kita lebih tertarik biasanya. Tapi kalau mau pahala biasa kurang tertarik. Ya. Makanya banyak orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid tapi seakan-akan nggak kenal dengan masjid. Pada kata Rasulullah, sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna orang yang sholat rumahnya dekat dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Ya. Itu ditegaskan oleh Rasulullah. Nah, maka dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul bersabda, sholatul rajuli jama'atan. Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah. Tazidu ala salatihi. Pahalanya lebih dibandingkan salatnya dilakukan fi sukihi, di pasarnya. Wa baitihi, di rumahnya. Bid'an wa isrina darajah. Bid'an ini adalah ungkapan 3 sampai 9. Bisa jadi 29, bisa jadi 28, bisa jadi 27 dan seterusnya ya. Sampai 27 derajat. Wazalika anna ahadahum. Yang demikian itu adalah apabila seseorang iza tawaddo'a, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia perbaiki wudunya. Jadi sunnahnya kita kalau mau ke masjid wudunya di rumah. Sunnahnya. Jadi kalau kita berangkat kita sudah berwudu di rumah, bukan berwudu di masjid. Di masjid hanya buat Ibnu Sabil atau mungkin orang yang hadas di masjid. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kalau kita yang rumah kita dekat, kalau kita menyengaja ke masjid, sunnahnya itu kita dari rumah sudah berwudu. Jadi wazalika anna ahadahum. Yang demikian itu adalah apabila seseorang iza tawaddo'a, apabila dia telah berwudu di rumahnya. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia perbaiki wudunya. Ya, tidak terburu-buru. Artinya yang wajib, yang sunnah dia jaga secara sempurna. Bagaimana tata cara membasuh wajah, bagaimana tata cara membasuh kedua tangan, bagaimana cara mengusap kepala, bagaimana tata cara membasuh kaki, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Setelah itu summa atal masjid. Summa itu berarti ada jeda. Ya. Kemudian setelah itu dia mendatangi masjid. La yuridu illa shalah. Di mana keberangkatannya ke masjid itu tidak ada niat lain kecuali untuk sholat. Jangan sekali-kali kita mau ke masjid, gue mau ketemu sekalian sholat di sana, ketemu si fulan. Jangan. Ya. Pokoknya niatnya sholat aja. Ya. Karena kalau kita niatnya ketemu orang, ini nilainya beda lagi. Ya. Karena ini innamal a'malu biniat. Ya. Kalau kita ngaji, rajin ngaji, ditanya sama orang, kamu kayaknya rajin banget ngaji. Gue gak enak kalau gak datang satu kali aja gue ditanyain sama ketua. Gak enak gue kalau gak datang. Jadi datangnya karena gak enak. Hilang pahalanya. Ya. Jadi kalau kita datang ngaji ya udah kita memang niat ngaji. Karena kadang-kadang banyak ada orang yang ketika jadi ketua DKM rajin banget ke masjid. Tapi begitu lepas DKM-nya gak ke masjid. Kenapa ini gitu? Apakah dia rajin karena jadi ketua DKM? Atau memang dia ingin mendapat fadilah sholat berjamaah di masjid? Harusnya yang namanya sholat berjamaah mau dia ketua DKM atau enggak, pengurus atau tidak, yang namanya ke masjid itu adalah sebuah kebutuhan kita. Nah kalau dia niatnya karena seperti itu, pahalanya berbeda lagi nilainya. Nah maka setelah dia berwudu di rumah, lalu kemudian diperbaiki wudunya, lalu dia berangkat ke masjid. Tidak ada motivasi yang mendorong dia ke masjid illa shalah, kecuali hanya sholat. La yanhazu illa shalah, dan tidak ada yang memotivasi untuk berangkat ke masjid kecuali hanya sholat. Lam yahtu khutwatan illa rufi alahu biha darajah. Pertama, setiap langkahnya itu Allah angkat 1 derajat. Kalau niatnya ke masjid memang benar-benar ingin sholat. Jadi setiap langkahnya itu Allah angkat 1 derajat. Di saat yang sama wahutta anhu biha khati'atun. Di saat yang sama dia pun dihapus 1 dosa. Diangkat 1 derajat, derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, ini sifatnya maknawi, ya. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat? Wallahu alam. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas Rasul mengatakan orang itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam pekerjaannya, bisa jadi di masyarakatnya, bisa jadi di keluarganya, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu.
Wa hutta anhu biha khati'atun, dihapuskan dosanya. Ya, itu baru satu langkah. Bagaimana kalau rumahnya jauh? Subhanallah, berarti banyak dosa-dosa yang dia lagi jalan untuk berguguran yang kita tidak tahu. Ya. Kayak kacang goreng pada jatuh, kita nggak tahu. Ya. Kayak daun-daun yang kering berguguran. Lantaran kita berangkat berjalan ke masjid. Yang kita tidak tahu berapa banyak dosa-dosa kita. Ternyata dengan kita berangkat ke masjid, dosa-dosa itu gugur dengan sendirinya apabila niatnya adalah ingin sholat. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia benar-benar masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fis shalah. Kalau dia sudah berada di masjid, maka hitungannya itu dia sudah dianggap sholat. Ya. Hitungannya itu dianggap oleh Allah dia adalah orang yang sholat. Ya. Maka nanti sholatu tahiyat tahbisu, selama sholat itu yang mencegah dia untuk keluar dari masjid. Misalnya dia habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia nggak pulang lagi. Dia duduk. Duduk sampai waktu isya. Walaupun dia duduk, apapun dia lakukan sambil nunggu waktu sholat, maka itu adalah sama dia dianggap ada orang yang sedang sholat. Ya. Jadi kita kan kadang-kala habis maghrib pulang ngapain waktunya sedikit. Ya. Pulang di rumah, kalau sudah di rumah bisa jadi ke masjid nanti lambat. Atau mungkin malah melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Padahal baiknya dari masjid, dari maghrib sampai isya duduk di masjid. Mau baca Quran, mau baca hadis, mau baca apa. Bagus kalau misalnya di masjid ada perpustakaan, ya, kitab-kitab hadis ya, dibaca dan lain sebagainya, atau karangan-karangan para ulama salafus soleh dibaca, ya, menambah ilmu. Nah, bahkan setelah itu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Bahkan bukan hanya itu. Pertama, dia nilainya sama dengan orang yang sholat walaupun sholatnya sudah selesai. Yang kedua, itu para malaikat selalu mendoakan kepada orang yang masih berada di masjid itu. Jadi para malaikat mendoakan orang yang masih berada di masjid itu. Di mana dia itu masih berada di tempat di mana dia sholat. Apa doa malaikat itu? Yaqulun Allahumma rahamhu, ya Allah, rahmatilah hambamu ini ya Allah. Berikanlah dia kasih sayangmu ya Allah. Allah maghfirlahu, ya Allah, ampuni dosa orang ini ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya ya Allah. Malam yu'zi fihi, ya, selama dia itu tidak menyakiti malaikat, ya. Menyakiti malaikat bisa jadi malam yuhdis, belum berhadas, atau juga tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi malaikat terus mendoakan. Subhanallah. Kalau kita renungkan hadis ini, betapa beruntungnya kalau kita memanfaatkan momen-momen yang seperti ini, ya. Habis sholat kita duduk, apa diskusi, atau mungkin tilawah atau zikir atau lain sebagainya sambil menunggu waktu sholat isya datang, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang sholat, ya. Para malaikat berkerumun dan mendoakan orang yang seperti itu, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, lafaz Muslim, ya. Kemudian dari hadis ini pun disimpulkan, pertama, bukan berarti orang sholat di pasar atau di rumah itu nggak boleh. Boleh. Sholat di rumah sah. Sholat di pasar juga sah. Ya. Cuman sholat di masjid berjamaah itu lebih afdol. Ya. Makanya kata Rasulullah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Ya. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Hanya satu. Berarti sholat di rumah sah. Cuman pahalanya cuma satu. Ya. Begitu pula sholat di pasar. Di pasar boleh.
tapi yang lebih utama adalah di masjid. Maka dikatakan dalam surat itu, orang yang paling buruk adalah orang yang paling pertama kali datang ke pasar dan orang yang paling terakhir pulang dari pasar. Jadi kalau pasar itu jangan datang paling pertama. Kalau ke masjid itu datang paling pertama bagus. Tapi kalau ke pasar jangan menjadi orang yang pertama kali datang ke pasar. Ya. Terus kalau pulang jangan menjadi orang yang paling terakhir pulang dari pasar. Ya. Riwayatnya begitu. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan al-ikhlasu mu'tabarun fi tahqiqi hadas sawab. Ya, keikhlasan itu adalah menjadi ukuran diwujudkannya atau diberikannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para malaikat yang mendoakan itu ada yang mengatakan adalah para malaikat-malaikat yang memang dikhususkan, ya. Ada malaikat-malaikat yang dikhususkan mendoakan orang-orang mukmin, ya. Kan malaikat ada yang doain kita waktu kita sholat tahajud qiyamul lail. Ada para malaikat yang doain kita ketika kita berada di masjid, ya. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang diberikan tugas secara khusus yang wajib kita kenal ada 10. Tetapi ada yang diberikan tugas-tugas secara umum yang jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari apa yang saya uraikan tadi juga ada hadis yang menyatakan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Ini adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itulah hadis, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz dan maknanya dari Rasulullah. Dan hadis qudsi ini tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an karena dia periwayatannya statusnya itu sama sebagaimana hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Ya, kalau hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal hasanat wasaiat." Sesungguhnya Allah telah mencatat berbagai macam kebaikan dan keburukan. Artinya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan kita di Lauhul Mahfuz. Itu ada catatannya. Jadi enggak usah khawatir, enggak akan hilang catatan Allah. Ya. Sekecil apapun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti ada catatannya. Makanya bahkan bisa jadi ada yang kecil yang bisa menyelamatkan kita, ya. Karena yang besar selalu diingat-ingat terus, ya, akhirnya menjadi tidak ikhlas, ya. Amalan yang tidak ikhlas itu akhirnya tidak memberikan manfaat apapun buat diri kita. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mampu mengerjakannya, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah sudah mencatatnya kebaikan yang sempurna. Kita sudah daftar haji, bukan baru niat doang, gua pengen daftar haji tapi belum daftar. Belum, ya. Ini sudah pengen haji, sudah daftar. Ternyata diundur-undur sampai nggak jelas. Kemudian walaupun bisa jadi akhirnya orang itu sampai meninggal dunia belum sempat haji, maka dia sudah dicatat oleh Allah orang yang telah sempurna, ya, melaksanakan ibadah hajinya. Karena apa? Karena dia sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Wa in hamma fa'amil biha fa'amilaha. Tapi kalau dia sudah bertekad lalu dia sampai melakukan hal itu, katabahallahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasirah. Maka Allah membalasnya, satu kebaikan dibalas 10 derajat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Allah yang Maha tahu. Ya. Jadi apalagi kalau kita memberikan sesuatu yang memang itu sangat dibutuhkan. Kayak misalnya kemarin ada Gunung Semeru meletus misalnya. Lalu orang cepat langsung membantu. Ya. Di saat bantu itu datang, orang yang sedang sangat butuh. Itu pahalanya berlipat-lipat. Berbeda dia membantu
kondisinya sudah mulai agak normal. Ya. Masih juga dibutuhkan bantuan itu, tetapi beda sudah. Ya. Sama dengan misalnya orang sedang mendapatkan musibah. Maka pahala yang besar itu kalau bersabar itu adalah ketika datang turunnya musibah pertama kali. Karena kalau sudah beberapa hari itu sudah lebih ringan perasaan. Nah, maka innamas sabru fi sadmatil ula. Ya, kata Rasul. Sesungguhnya sabar itu nilainya besar pada benturan pertama ketika musibah itu datang. Wa in hamma bisayiatin, dan apabila dia beringin melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia enggak jadi melakukan keburukan itu. Kata bahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya itu sebagai kebaikan yang sempurna. Misalnya ada orang yang ingin melakukan kejahatan, lalu tiba-tiba sadar, ingat kepada Allah, ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Aduh, malu rasanya kepada Allah. Dia batalkan tuh niatnya. Dia batalkan keinginannya. Maka karena dia sudah ingin melakukan kejahatan itu, lalu dia ingat kepada Allah, lalu dia merasa itu sebagai perbuatan dosa, lalu dia tinggalkan perbuatan itu, maka dia sudah diberikan, dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau ternyata dia tetap melakukannya, kata bahallahu sayi'atan wahidah, maka Allah akan mencatatnya itu adalah satu keburukan. Jadi beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Tapi kalau keburukan, Allah berikan hanya satu keburukan. Jadi satu dosa. Ini adalah bukti rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita beribadah, kita nanti orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Karena kalau kita mau masuk surga karena ibadah kita, kayaknya berat. Ya. Ada orang konon diceritakan ibadah 500 tahun. Nggak pernah berbuat maksiat, ibadah terus 500 tahun. Ketika ditanya, ya, bagaimana kamu masuk surga? Apakah karena ibadah kamu atau karena nikmatku? Dia mengatakan, ya karena ibadah saya, karena saya sudah ibadah 500 tahun. Lalu Allah ambil satu nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk dibandingkan dengan ibadahnya. Apakah nikmat Allah masih lebih besar daripada ibadah yang dilakukannya? Hanya baru satu biji mata diambil. Ternyata enggak ada apa-apanya dengan ibadah yang dilakukan selama 500 tahun. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ini adalah karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesungguhnya orang itu masuk surga nanti adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah tidak akan mungkin Allah berikan kecuali bagi orang yang beribadah. Ya. Jadi apabila kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya kita harus ibadah. Ya. Nah, terakhir dari hadis yang kita baca ini adalah sebuah kisah di mana Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dia menceritakan Rasulullah bersabda, di mana Rasul menceritakan kisah yang terjadi pada masa dahulu. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang yang sedang bepergian. Ya. Orang sebelum kalian, kata Rasulullah, umat sebelum kalian itu bepergian. Ya. Hatta awahumul mabit. Tiba-tiba dia sampai kemalaman. Begitu kemalaman, lalu akhirnya dia ingin menginap. Ya. Maka masuklah dia ke dalam ilagor. Nginap di dalam gua. Dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba hujan turun deras yang sangat luar biasa. Fanhadarat sahratun minal jabal. Tiba-tiba ada batu yang besar turun dari atas dan menutupi pintu gua itu. Dan mereka berada di dalamnya. Lalu dikatakan fasaddat alaihimul ghor. Maka tertutuplah gua itu. Mereka nggak akan bisa keluar. Karena batunya besar. Ya. Mereka cuma bertiga. Kecil-kecil gitu. Nggak akan mampu mendorong batu itu. Nggak akan bisa. Faqalu. Lalu mereka mengatakan. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Illa an tad'uwallaha ta'ala bisali a'malikum. Mereka mengatakan sesungguhnya
kalian ini tidak akan mungkin bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari himpitan batu ini kecuali kalau kalian itu berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian yang pernah kalian lakukan. Ya, jadi kalian tidak akan bisa keluar dari himpitan batu yang menutupi gua ini kecuali apabila kalian memohon dan berdoa kepada Allah dengan cara menyebut dan bertawassul, menyebut dengan amal-amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ya, jadi masing-masing semua berpikir amal soleh apa yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka. Faqala rajulun minhum. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, kana li abawani syaikhani kabirani. Saya ini punya kedua orang tua yang sudah sangat tua. Jadi orang tua saya dua-duanya masih ada tapi sudah sangat tua. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku ini kata dia tidak pernah memberikan susu itu, dan saya selalu membereskan susu dan susu itu tidak pernah saya berikan sebelum diminum oleh orang tua saya. Tidak pernah saya berikan kepada anak saya atau siapapun, ya. Tidak pernah saya berikan sebelum susu itu diminum oleh orang tua saya. Pana abi qatalabu syajari yauman. Nah, pada suatu hari saya pergi agak jauh, ya, mencari kayu lah kira-kira gitu. Falan urih alaihima hatta nama. Nah, begitu saya pulang, kedua orang tua saya itu udah tidur. Ya. Jadi kedua orang tua saya itu sudah tidur. Fahalabtu lahuma gobuqahuma. Maka saya peraskan susu untuk keduanya. Ya. Tetapi fawajatuhuma naimain. Saya dapati kedua orang tua saya sudah sedang tidur. Ya. Fakaritu an uqizahuma. Kata dia, saya enggak mau membangunkan kedua orang tua saya. Ya. Dan wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan tidak akan saya berikan susu ini kepada siapapun sebelum diminum oleh orang tua saya. Maka akhirnya susu itu dia pegang di tangannya, dia tunggu, ya. Dia pegang di tangannya sampai orang tuanya bangun, ya. Dia mengatakan antaziru istiqazahuma hatta bariqa al-fajr. Jadi kata dia, saya tunggu orang tua saya bangun sampai datangnya waktu fajar. Kata dia begitu. Wasabiyatu yatadaghauna inda qadami. Tiba-tiba anak saya itu nangis. Menjelang fajar anak saya nangis. Karena anak saya nangis, maka bapak ibu saya keduanya bangun. Lalu dia katakan, fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu karena dia udah bangun, maka saya berikanlah susu itu kepada kedua orang tua saya. Jadi dia semalaman gak tidur, megangin susu untuk diberikan kepada bapaknya, karena ini sudah menjadi kebiasaan dia memberikan susu kepada bapak ibunya. Tapi karena dia pulang terlambat, sampai bapak dan ibunya sudah tidur terlelap, dia gak mau bangunkan, tapi dia sudah siapkan susunya, dia pegang dengan tangannya sampai pagi. Tiba-tiba begitu bapaknya bangun, barulah dia berikan kepada kedua orang tuanya itu. Nah, itu adalah amal soleh yang pernah dilakukannya. Setelah itu dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, kata dia. In kuntu fa'altu zalika. Kalau apa yang pernah saya lakukan itu adalah ibtigha'i wajhik, hanya mengharapkan redomu, fafarrij anna, maka bebaskanlah kami, ma nahnu fihi, dari himpitan apa yang kami rasakan ini, min hadis sohroh, dari batu yang menutup gua ini. Jadi dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau apa yang pernah saya lakukan, mengabdi kepada kedua orang tua saya itu adalah amalan yang kau cintai, amalan yang kau redhoi, maka bebaskanlah saya dari segala berbagai macam himpitan musibah ini. Nah, fan farojat syai'an. Tiba-tiba batu itu bisa bergeser.
Bergerak batu itu. Dengan kekuatan doa yang ikhlas, dengan amal soleh, dia menyebut amal soleh, lalu ternyata batu itu bisa bergerak. Tetapi la yastati'una al-khuruja minhu. Tapi orang itu belum bisa keluar dari gua itu. Qala al-akhar. Yang lain berdoa lagi. Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah ya Tuhanku, kata dia dulu, paman saya punya anak perempuan. Kanat ahabun nasi ilayya. Dia adalah perempuan yang paling saya cintai, paling saya demenin. Anak pamannya, dia demen sama anak pamannya ini. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha. Aku sangat mencintainya. Ka asyaddi ma yuhibbu rijal anisa. Sebagaimana yang biasa laki-laki itu mencintai perempuan. Pokoknya paling saya cintai itu wanita itu, kata dia. Fa aradtuha ala nafsiha. Famtana'at. Maka saya ingin berbuat sesuatu kepadanya, tapi dia menolak. Ya. Hatta alammat biha sanatun. Tiba-tiba datang musim kemarau. Musim penceklik. Ya. Jadi begitu datang musim penceklik, alammat biha sanatu minasinin fajaatni. Tiba-tiba dia datang kepada saya. Ngapain tuh wanita datang ke tempat saya? Nah, dia minta pertolongan, minta bantuan. Karena ini lagi musim penceklik. Dia mengatakan fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar. Aku berikan dia 120 dinar. Ala, dengan syarat, kata dia. Antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat kamu bisa menyerahkan dirimu kepada saya. Kira-kira begitu maknanya. Jadi mau perempuan itu dibuat diperlakukan ya sebagai suami istri ya. Fa'alat, dan perempuan itu siap, mau, karena saking susahnya mungkin ya. Hatta idza qadartu 'alaiha, kata dia, sampai ketika saya akan melakukan tindakan itu. Wa fi riwayatin, kata dia, falamma qa'atu baina rijlaiha, tiba-tiba ketika saya sudah duduk di antara kedua kakinya itu, qalat, wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah kamu melepas cincin itu kecuali orang yang berhak ya. Ya. Jadi jangan kau melepas cincin itu. Maksudnya jangan kau lakukan saya kecuali bagi orang yang memang berhak ya menikahinya, maksudnya begitu. Nah itu laki-laki orang ini begitu mendengar kalimat ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan kamu lakukan itu kecuali orang yang memang berhak melakukannya. Fansaraftu anha, aku tinggalkan wanita itu. Wahya ahabun nas ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai. Wa taraktu zahab allazi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang aku berikan kepada dia. Sudah, itu menjadi hadiah buat dia. Lalu setelah itu mengatakan, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik, kalau apa yang pernah saya lakukan itu dalam rangka untuk mengharap ridhamu, fafruj anna, bebaskan kami, manahnu fihi, apa yang sedang menimpa kami ya Allah. Fan farajat as-sahratu, maka bergeserlah batu itu, ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tetapi dia tetap mereka belum bisa keluar dari himpitan batu itu. Wa qala salis, nah yang ketiga sekarang, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni istajartu ujara, saya dulu memiliki banyak karyawan, wa a'taituhum ajrahum, dan aku berikan mereka upah mereka masing-masing. Ghayra rajulin wahidin, kecuali satu orang, karena sebelum saya gaji dia udah pulang kampung, kira-kira gitu. Belum saya gaji, udah pulang kampung tuh, enggak balik-balik. Tarakal ladzi lahu wa zahaba, dia meninggalkan upahnya dan pergi. Lalu pasamartu ajrahu, aku investasikan tuh upah dia, ya. Aku investasikan. Hatta kasurat minhul amwal, sampai akhirnya harta itu menjadi banyak jumlahnya. Faja'ani ba'da hinin, tiba-tiba itu pegawai saya datang ke tempat saya. Mungkin sudah puluhan tahun gitu datang ke saya. Faqala, dia mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, adi ilayya ajri,
berikan kepada saya upah kerja saya dulu, kata dia. Fakultu, lalu aku katakan kepada orang itu, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat itu adalah milikmu, upahmu. Minal ibil wal bakar wal ghanam warakik, itu ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak. Itu semua adalah upahmu. Faqala, lalu orang itu enggak percaya. Ya Abdullah, la tastahzibi. Kamu jangan ledek saya, kata dia. Saya lagi butuh banget nih, kira-kira gitu. Kamu jangan mempermainkan saya hanya minta upah saya. Fakultu la astahzi'u bika. Saya tidak mempermainkan kamu, kata dia. Itu yang ada depanmu itu adalah milikmu. Sapi, onta, kambing, budak itu semua milikmu. Fa'akhazahu kullahu. Dia ambil semuanya tuh. Kira-kira kita kalau begitu kira-kira marah kayak kita nih kira-kira itu. Orang uangnya ditinggal sama kita, lalu kita kembangin sampai banyak banget, begitu diambil semua, kita sedikit juga nggak ditinggalin. Kira-kira kita marah nggak? Kira-kira ini kita mah, wah kita mah kayak ngamuk kita mah. Lu mah nggak tahu diri, bisa begitu kan? Lu mah nggak tahu diri. Ini kan yang kerja gua, bisa begitu. Ini enggak dia, nah enggak, ya dia ambil semuanya. Fastaqahu falam yatruk minu syai'an, sedikit pun nggak ditinggalin buat orang yang ngurusnya itu. Lalu orang itu berdoa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, in kuntu fa'altu zalika ibtigo awajhik. Ya Allah ya Tuhanku, jika sekiranya apa yang saya lakukan itu adalah dalam rangka untuk mengharap redomu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah saya dari musibah yang sedang menimpa saya ini. Fan farajat as-sahratu, maka tiba-tiba batu itu bergerak, fa kharaju yamshun, lalu kemudian mereka keluar dan bisa selamat dari himpitan batu itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari hadis ini pertama adalah kita dianjurkan memang banyak berdoa, terutama di saat kita sedang mengalami musibah, ya. Dan juga dianjurkan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul menyebut amal-amal soleh kita. Cuman kalau sekiranya kita nih, ini misalnya saya nanya, kita misalnya berada di gua itu, kira-kira amalan apa yang kita sebut kira-kira? Kira-kira kita punya amalan yang bisa geser batu nggak kira-kira? Kayaknya kita mah nggak ada yang kita sebut, ya Allah. Karena dari kecil sampai tua dosa mulu banyak kan, nggak ada amal soleh yang bisa jadi andalan gitu kan? Iya. Ya sholat belum khusyuk, ya. Terus puasa lagi puasa juga ngomongin orang. Terus haji udah haji masih pengen disebut haji, begitu nggak disebut haji marah, ya. Ya zakat, ya baru zakat fitrah, zakat mal suka lupa, ya. Apalagi coba, terus sama tetangga sering dengki, ya. Apa kira-kira yang bisa kita sebut nih? Nah, maka di sini mengajarkan berarti kita ini harus punya amalan istimewa yang bisa jadi suatu saat ketika kita mendapatkan musibah yang kita berdoa, yang kita perlu menyebut amal soleh itu, kita bisa pasang tuh amal soleh yang pernah kita lakukan itu, ya. Ya. Jadi ini memang perlu keikhlasan, ya, perlu keikhlasan. Jadi kan makanya ada dulu dalam satu riwayat hadis yang sahih juga, itu ada orang yang beli tanah, begitu beli tanah lagi digarap, ternyata di dalamnya ada kotak, begitu dibongkar isinya emas. Nah kira-kira kalau kita beli tanah 100 meter, kita bongkar, dalamnya ada kotak isinya emas. Kira-kira kita anterin kepada orang yang pernah menjual tanah ke kita atau enggak? Kira-kira kita nih, kira-kira nih. Kita bongkar sendiri, wah, atau kita anterin ke rumah orang tuh, kira-kira. Kalau kita nih, kira-kira. Kayaknya kita umpet, alhamdulillah, kata tanah 100 meter untungnya berapa? 1 miliar. Ternyata di dalam itu sih terkait dengan amanah dan keikhlasan itu, ya. Wah, kata dia, ini kasihan orang yang pernah jual tanahnya ke kita, kata dia. Dia mungkin lah bingung naruh di mana kotaknya. Ternyata ada dalam tanah ini. Saya yakin dia ini lagi butuh katanya. Kita anterin, dianterin tuh. Kalau kita mah bilang, lu mah tolol gitu. Kalau kita nih bilang, lu mah tolol gitu kan. Kita bilang gitu kan. Ternyata bukan begitu, ya. Dianterin tuh. Begitu dianterin setelah salam, dia ceritakan hal itu, dia mengatakan yang pernah jual tanah itu mengatakan,
tanah yang saya sudah jual itu bukan hanya tanahnya, semua yang ada di dalam tanah itu sudah saya jual, saya nggak tahu katanya. Ya. Kan yang kita bilang, lu mah tolol kata gitu. Udah diantarnya lu kagak terima gitu. Kita ini kadang-kala di masyarakat kita ini ada orang jual tanah. Ini tanah saya jual, tapi pun rambutannya yang ini saya nggak jual ya. Pun rambutannya nggak jual. Tanahnya dijual, tapi pun rambutannya yang di tengah nggak dijual. Ya. Akhirnya pun rambutnya kalau berbuah masih dipetik sama yang punya tanah dulu. Kan nggak aci kalau begitu kan. Nah, itu kan karena tadi belum lapang. Ya, sama seperti ini. Ya, jadi bagaimana kalau kita terhimpit dalam satu masalah, lalu disuruh bertawasul kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh, nah, maka kayaknya kita nggak punya bekal. Berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, ternyata bertawasul dengan bisolil amal, dengan amal soleh itu bisa mendatangkan manfaat yang besar. Ya. Karena apa? Allah kabulkan dengan berdoa menyebut bertawasul dengan amal-amal soleh. Jadi tawasul itu adalah satu upaya di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu sebab sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang disepakati kebolehannya oleh para ulama dan tidak ada yang khilaf itu bertawasul dengan amal soleh. Tapi bertawasul dengan orang solehnya, bertawasul dengan para nabi, dan bertawasul dengan para ulama, itu para ulama berbeda pandangan. Ya. Tetapi sebagian besar ulama juga tetap membolehkan bertawasul dengan orang-orang soleh. Bertawasul dengan orang soleh itu bukan berarti berdoa dengan meminta kepada orang soleh, tapi tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang misalnya kalimat yang sering kita dengar, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tawasul namanya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, melalui kemuliaan Rasul, balligh maqasidan. Ini tawasul namanya. Nah, ada sebagian yang tidak sependapat dengan pendapat ini, tetapi sebagian besar ulama itu membolehkan. Nah, kalau di sini adalah bertawasul dengan amal soleh adalah tawasul yang disepakati oleh seluruh para ulama. Kemudian juga di dalam hadis ini sangat jelas, yaitu adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kadang-kala orang tua yang sudah sakit, ya, sudah berak di situ, kencing di situ, ini kadang-kala anak nggak sabar. Ya. Kata dia, saya ikhlas ya Allah kalau orang tua saya kau panggil, karena udah nggak pengen ngurusin. Ya. Dia bilang ikhlas. Ya. Padahal udah nggak pengen ngurusin. Padahal sebenarnya semakin lama pahalanya semakin besar kan. Kita pernah baca di medsos itu ada orang yang berebut ngurusin orang tua sampai masuk pengadilan. Karena apa? Karena dia pengen ngurusin orang tuanya. Di dua saudara. Kata saya yang lebih berhak. Kata satu, saya yang lebih berhak. Kan kita kayaknya jarang yang kayak itu tuh. Ya. Yang ada juga, besok emak tungguin ya. Aduh saya lagi repot banget. Saya nggak ada waktu. Nah, emponya, aduh saya juga nggak bisa. Pada nggak bisa semua. Ya. Akhirnya orang tuanya terlantar. Baru orang tuanya nggak ada, baru dia pikir ya Allah. Ternyata di situ dia banyak menyia-nyiakan orang tuanya. Nah di sini dijelaskan tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga amanah. Ya. Uang orang itu kalau model kita mah itu kayaknya udah lewat dah. Ya. Uang orang dikembangkan sampai basah, sampai besar. Ya. Kemudian semua akhirnya diberikan kepada pemiliknya. Kalau kita kayaknya nggak sanggup yang gitu tuh. Tetapi itulah yang disebut dengan amanah. Ya, amanah. Ya. Jadi saya kira ini terkait dengan bab al-ikhlas wa ihdariyah dalam amal. Jadi betapa pentingnya kehadiran niat di dalam kita melakukan satu amalan. Karena Allah akan menerima dari amalan itu tergantung dengan niat yang ada dalam hati kita. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oh tidak ada ya udah nggak apa-apa. Baik, mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu berat pengorbanan dan perjuangan orang tua kami dalam membesarkan kami dan mendidik kami ya Allah. Barangkali dalam pengorbanan dan perjuangan mereka ada ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah, mendoakan untuk kami baik di saat kami masih hidup ataupun setelah kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tinggalkan keluarga kami untuk datang ke tempat ini ya Allah, dalam rangka memenuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kami lanjutkan dengan duduk bersama di tempat ini ya Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulmu ya Allah. Jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai sarana kau mudahkan bagi kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.